Saudara, saya mengucap syukur dan terima kasih sekali sama Tuhan, saudara. Kita bisa berkumpul di sini. Saudara bisa tahu bahwa 2-3 hari yang lalu forecast tentang ice storm. Wah, apakah kita bisa adakan kebaktian Easter senior? Tapi saya percaya, saudara, Tuhan baik. Tuhan baik. Walaupun forecast apapun, kita percaya Tuhan baik. Kita tetap pegang janji Tuhan. Dan memang saudara, di mana-mana ada perubahan weather, segala macam ya saudara ya. Hal yang tidak tentu dan perubahan-perubahan itu terjadi di dunia saudara. Kalau saudara ingat, saya mau ambil satu tentang perubahan, ya tentang perubahan. Kita tahu rumah kita yang dulu-dulu tuh modelnya seperti itu saudara, ada genteng. Ingat ya saudara ya, model arsiteknya beda sama yang zaman sekarang. Kemudian apa yang di dalamnya, saudara bisa ingat? Wah, ingat gak saudara? Saya ingat masih kecil pakai gitu, belum ada yang colokan listrik. Ya, jadi dunia berubah sekali. Saudara bisa lihat juga transportasi, dulu masih ada sepeda, sekarang juga masih ada sepeda, tapi sepeda beda. Ya, kemudian ada mobil juga beda. Kemudian juga sekarang kereta api itu juga yang wah luar biasa. Di China 400 km/h, katanya di Indonesia juga ada ya. Kemudian apalagi pesawat sekarang yang ke bulan, bukan hanya ke bulan, ada ke planet juga. Jadi banyak perubahan-perubahan di dunia ini. Dan teknologi juga berubah saudara. Ada internet, kita bisa nonton. Saudara masih ingat ini? Saya masih ingat saya punya TV yang model kotak yang ada kakinya. Ya, sekarang udah tempel di tembok ya saudara ya. Ya itu puji Tuhan. Bukan hanya yang barang-barang ini saja. Kita juga berubah. Kita juga berubah dari sejak kita lahir sampai kita sudah sekarang ini saudara. Kita bertumbuh berubah, ada perubahan fisik. Kita juga dulu yang bekerja, ingat-ingat kita dulu pindah-pindah kerja. Ya pindah-pindah kerja, kemudian juga lifestyle kita juga berubah saudara. Mungkin dulu kita kerja, sekarang sudah retired, activity-nya sudah beda. Ya. Dan ya tidak ada di dunia yang tidak berubah saudara, semua berubah. Dan dalam perubahan itu belum tentu semua berjalan lancar. Ya, saya ingat saudara, banyak hambatan-hambatan ya. Waktu saya pindah ke Kanada, itu saya harus adaptasi dengan weather. Mana ada di Indonesia, ada ice storm, snow, nggak ada. Itu perubahan-perubahan. Kemudian juga saya harus cari kerja, mau cari kerja aja dibilangnya apa saudara? Mana Canadian experience kamu? Ingat nggak saudara? Saya ingat sekali. Waduh. Kemudian sudah kerja, mau pindah kerja ya saudara. Aduh, bingung gitu loh, karena harus mungkin ada keterampilan baru, harus sekolah atau kita harus adaptasi dengan teman-teman gitu ya. Kemudian juga saudara mungkin yang sini sudah ada yang retired. Dulu kerja, tentu ada perubahan. Tentu ada perubahan. Dan perubahan itu kan nggak lancar. Ya, tentu ada rasa gimana ya gitu ya. Lifestyle juga berubah saudara. Mungkin saudara-saudara sini dulu makan 3 kali, sekarang makan sekali. Saya juga makan sekali saudara. Cuma malam doang. Jadi pagi-pagi makan sedikit, siang kadang-kadang saya skip. Itulah perubahan-perubahan ya. Dalam hidup kekristenan juga sama saudara. Kita ada yang namanya perubahan. Perubahan hidup, perubahan pikiran, dan perubahan hati kita. Dan banyak hambatan. Gak selalu gampang. Seperti kita ngikut Kristus tuh gak gampang. Sama seperti tadi kita mau pindah Kanada, kita mau pindah kerja, kita retired. Ada perubahan-perubahan. Nah karena itu saudara, saya pagi ini dalam perayaan Paskah, saya akan sharing tentang harapan baru di tengah-tengah perubahan. Tadi saya sudah katakan tentang perubahan.
kemudian dalam perubahan, di tengah-tengah perubahan ada hambatan. Tapi sekarang saya mau share, ada harapan. Apa itu harapan? Hope. Apa hope itu di awan-awan? Wah, hope adalah keyakinan, optimis bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Nah, ada pertanyaan. Pengharapan apa? Pengharapan apa yang baik? Apakah dengan harta kekayaan? Kita ada rumah, kita ada mobil mahal, atau harta dari warisan? Apakah itu yang namanya pengharapan? Atau yang masih bekerja, pengharapan karir? Atau kita usaha yang berhasil, inilah suatu pengharapan. Atau dengan gelar yang tinggi. Saudara, manusia tidak ada habis-habisnya dengan yang ada. Tidak puas-puasnya. Selalu mau lebih. Kita udah ada ini, mau yang lebih lagi. Itu normal, saudara. Tapi kenyataannya ada orang yang sudah punya semuanya, suicide, bunuh diri. Ada bintang film yang terkenal, orang sudah terkenal, baru-baru ini di Korea, masih muda, suicide, bunuh diri. Dari semuanya sia-sia. Tadi seperti dikatakan, semuanya sia-sia yang kita nyanyikan. Ini tepat sekali, seperti yang Raja Salomo sudah tulis, saudara. Di dalam Pengkhotbah 1 ayat 1-3 dikatakan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, sampai 2 kali dikatakan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Itu tulisan dari Raja Salomo, anak Daud. Raja Salomo sangat kaya sekali, dan dia punya wisdom. Bahkan orang-orang raja di sekelilingnya atau pembesar-pembesar ratu pada datang mau melihat, bener nggak sih si Raja Salomo ini kaya? Bener nggak sih si Raja Salomo ini punya wisdom? Tapi Salomo menulis, segala sesuatu adalah sia-sia. Dia sendiri mengalah, dia sendiri tahu, dia punya semuanya. Kurang apa dia? Makan, tinggal makan. Hidup tinggal tidur, makan, tidur. Semuanya sia-sia. Inilah yang kita perlu renungkan. Apa yang kita cari di dunia ini? Apa? Pengharapan apa yang sekarang kita cari? Nah, dalam Paskah kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita diingatkan ada harapan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah perubahan yang kita alami. Pengharapan itu yang akan menentukan saat ini, saat yang akan datang kehidupan kita, saudara. Kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 1-4 dikatakan begini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu pada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat ketiganya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci.
Pengharapan ada di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah kunci pengharapan. Kita percaya pada Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Sayangnya saudara, sayangnya Tuhan sudah berikan, tapi masih banyak ada orang yang tidak percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan lebih daripada itu, banyak juga orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya ambil ilustrasi saudara ya. Ada orang tua yang punya anak kecil, bapak-bapak ya. Kemudian dia diberikan roti kepada anak kecil itu, dan dia bilang sama anak kecil itu bahwa coba kamu kasih ke teman kamu. Tidak disangka anak itu langsung kasih roti itu kepada temannya. Si bapaknya bingung, kok dia tanya ya sama anak itu, kok kenapa diberikan roti itu kepada temannya? Apa jawaban anak itu saudara? Saya percaya papa pasti akan belikan aku yang baru. Itulah anak kecil, dia percaya bapaknya akan berikan roti atau sesuatu yang baru. Karena dia kan gak punya kan, dia kasih ke orangnya. Itulah kita saudara, kita percaya Yesus Kristus ada pengharapan, kita percaya Yesus Kristus sudah mati di kayu salib dan mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itulah barang siapa yang percaya pada Yesus adalah Tuhan dan mengaku Yesus adalah Juru Selamat, dia selamat. Seperti yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan dan diselamatkan. Dalam dunia modern ini, bukan modern lagi, super modern ya. Itu banyak sekali orang-orang yang goyah, bimbang, ragu. Apa benar Yesus bangkit katanya. Bahkan ada yang menolak kebangkitan. Kenapa? Karena apa mungkin katanya orang mati bangkit gitu ya. Itu cuman ilustrasi aja, murid-murid karangan murid-murid aja, ilustrasi aja. Oh itu zaman dulu katanya. Itulah iblis yang selalu membuat orang percaya ragu-ragu, bimbang. Sama seperti waktu iblis ya, dia mencoba untuk mengganggu Hawa ya. Dia dia menggoda, dia tipu Hawa, akhirnya Hawa dan Adam makan buah apel yang dilarang itu, dan jatuh dalam dosa. Iblis juga berusaha, bahkan iblis berusaha untuk mencobai Tuhan Yesus setelah 40 hari 40 malam, tapi Tuhan Yesus menang saudara. Ya, kita pun sama, kita dicobai, kita digoda gitu ya. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus bukan fiksi. Di dalam Alkitab ada bukti-bukti bahwa ditulis gitu ya, bahwa di dalam Matius 28 Maria dan Magdalena ketemu dia waktu menjenguk kubur Tuhan Yesus, dia melihat tidak ada Tuhan Yesus lagi. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, bahkan kepada Thomas. Dia datang kepada Thomas, ini tangan saya. Kalau saudara lihat, kalau misalnya ini bolong ya saudara, kan kelihatan saudara, tembusannya itu ke sinar, ada sinar ya. Tuhan Yesus bilang, tusuk tangan. Tapi Thomas gak mau, karena dia sudah melihat. Sebelumnya Thomas melihat, saya baru percaya kalau saya sudah menusukkan tangan saya ini kepada tangan Tuhan Yesus. Tapi pada waktu Tuhan Yesus datang pada Thomas, Thomas menangis. Thomas menangis karena dia ketidakpercayaan dia. Bahkan Paulus yang dulunya dia pembunuh, penganiaya agama orang-orang Kristen, Tuhan tampakkan kepada Paulus sehingga Paulus bertobat dan dia menulis banyak kitab-kitab di dalam Alkitab ya, Galatia,
Efesus, Filipi, itu semua Rasul Paulus yang menulis. Dan dari sini kita belajar bahwa Yesus benar-benar bangkit, dan kebangkitannya bukan hanya sekedar peristiwa historis saja, tapi dia memberikan pengharapan kepada kita. Nah, sekarang apa implementasinya? Pengharapan di balik kebangkitan Kristus. Yang pertama, saudara, pengharapan di dalam kebangkitan Kristus bahwa hidup kita ada damai sejahtera. Dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera, apa itu saudara damai sejahtera? Mungkin masing-masing beda ya, tapi ini definisinya, rasa tentram di dalam jiwa kita. Ada rasa bahagia, ada ketenangan, tidak ada ketakutan. Ya, mungkin ada yang komentar, wah mustahil, bagaimana mungkin ada damai? Saya masih ada sakit penyakit, saya masih ada masalah keuangan, saya masih ada masalah dengan spouse saya, dengan anak saya ada masalah dengan kerjaan saya tidak menemukan Tuhan dalam kehidupan saya, banyak masalah ini. Saya udah doa-doa tidak ada jawaban doa. Saudara, ini testimoni saya. Saya sebagai pastor juga ada masalah, bukan saudara saja. Loh, masalah apa? Ya ini masalah saya sebagai pastor. Banyak tugas saudara sebagai gembala. Saya harus memperhatikan jemaat, saya harus counseling, saya harus, ini ada gereja ya, wah ini ada bocor, nah, pastor lagi, saya harus siapkan khotbah, saya harus siapkan strategi-strategi ini apa ya, kegiatan gereja. Silih berganti, saya merasa Tuhan 24/7 is not enough. Tanya sama Tuhan, ini Tuhan banyak. Sampai-sampai saya sacrifice my family. Tapi Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan tolong saudara, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ini namanya kesaksian saya. Saya dulu kesel. Aduh ini tuh belum beres nih kerjaan nih. Numpuk, gimana ya Tuhan. Tapi Tuhan baik. Tuhan dengan kemurahan aja. Satu-satu. Tugas saya tuh selesai. Itu bukan karena kehebatan saya. Itu bukan karena kemampuan saya. Tidak. By God grace. Saya ambil contoh saudara. Easter senior ini. Itu bukan saya yang kerja. Saya mengucap syukur. Banyak volunteer. Terima kasih untuk Cinga sama Kostif yang pimpin senior ini, fellowship ini. Saya mengucap syukur kepada Melanie yang ngurusin dan tim ya yang organize Easter. Saya mengucap syukur kepada worship team di sini yang bantu technical team, untuk Lisian yang masak, untuk usher, untuk pendoa-pendoa. Saudara, itu bukan saya saudara. Itu Tuhan yang gerakan mereka untuk mereka melayani. Jadi mustahil kalau tanpa mereka ini bisa berjalan ya. Jadi saudara kalau ketemu orang-orang yang bantu, bilang terima kasih. Saya juga mengucap terima kasih. Saudara ketemu thank you sama mereka. Allah baik. Allah menolong saudara. Allah menolong. Bukan berarti kalau Allah menolong saya tidak pernah susah. Tidak ada orang di dunia yang tidak ada masalah saudara. Saya ada masalah. Tuhan ingatkan begini saudara. Coba. Tuhan bicara ya sama saya bilang, coba kamu flashback katanya. Remember the past that God help you. Wah. Ya sekarang saya ada masalah. Tapi kalau saya ingat-ingat, waduh waktu dulu ya saudara ya pindah ke Kanada. Saya khawatir.
Saya khawatir pindah ke Kanada. Kerjaan apa ya? Enggak firm gitu ya. Kalau orang sekarang ini mungkin firm. Wah, saya ada ini nih, ada ilmu ini, saya gampang dapat kerja. 25 tahun yang lalu saya datang tahun 2000. Penuh kekhawatiran, tapi Tuhan tolong. Pertama kali kerja, saudara. Pertama kali kerja. 1 tahun di lay off. Kaget saudara. Di Indonesia nggak pernah saya kayak model di lay off ya. Indonesia nggak pernah. Di sini aja. Kemudian anak-anak. Waduh, ini anak-anak masih kecil, grade 1, grade 3. Sekarang 1 udah kawin, 1 lagi belum. Nah, puji Tuhan saudara. Beli rumah juga bergumulan. Tapi Tuhan tolong. Tuhan tolong. Jadi Tuhan ingatkan. Sekarang ini ada masalah. You see at the back, the past. Saya tolong kamu. Jadi kalau saya ada masalah ini, saya percaya saya punya Bapak. Dan kalau Tuhan tolong saya, Tuhan juga tolong saudara. Dengan masalah-masalah yang saya hadapi, saya diingatkan saudara. Saya disadarkan bahwa saya limited. Saya terbatas. Saya diingatkan bahwa saya butuh Bapak yang berkuasa. Karena Bapak saya Bapak yang maha kuasa. Saya juga didewasakan. Saya bukan Tuhan minta ini. No, Tuhan ajar dengan apa yang saya go through ini. You believe me? Kamu percaya sama saya? Nah, jadi saya bukan minta-minta lagi, tapi saya sebaliknya. Saya menyerahkan semua pada Tuhan karena semua Tuhan akan tolong. Dan bahkan saya didewasakan untuk melayani, untuk menolong orang-orang lain. Menolong orang lain. Untuk mengasihi, melayani. Coba saudara, misalnya saudara punya anak umur 30. Tetapi dia hanya minta, gak mau kerja. Cuma maunya makan minum. Gimana saudara? Kesal kan? Demikian juga Bapa. Kita sudah berapa lama kita mengenal Tuhan? Sudah berapa lama? Mari. Kita jangan minta-minta. Kita percaya Bapa kita baik. Bapa kita penuh kuasa. Bapa kita memperhatikan kita. Mari kita coba sama-sama kita lihat kebesaran Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong, Tuhan tuh gak tolong saya sekarang. Saatnya kita bangkit. Kita bangkit. Kita lihat ada orang siapa, kita tolong. Ada lihat siapa, kita doakan. Dengan kehadiran om, tante, saudara-saudara sini, itu menguatkan saya. Karena apa? Karena kehadiran om, tante yang sudah 90 tahun, yang 80 tahun. Kenapa bisa datang? Itu karena kasih Tuhan mengencourage kita yang masih muda-muda. Ayo, kalau om, tante bisa datang, saya juga mau setia. Dengan kehadiran om, tante di gereja masing-masing, itu sesuatu pelayanan. Pelayanan, karena apa? Itu menggerakkan orang yang lebih muda. See, I'm still come to church. How about you? Are you still at home? Nonton di online? Nah, dengan kita datang ke gereja, kita encourage pelayanan. Walaupun itu bukan kelihatan seperti orang nyanyi di sini. Dengan kehadiran saudara-saudara di gereja, itu membangkitkan semangat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu yang ogah-ogahan ke gereja. Ya, jadi mari kita bertumbuh. Kita bertumbuh mengenal Tuhan, kita baca Alkitab, kita berdoa, kita fellowship, datang melayani, caring, kita dukung, lihat ada siapa yang sakit, kita caring, kita doakan, kita bantu.
Jadi hidup ada damai sejahtera kalau kita berpengharapan pada kebangkitan Yesus. Yang kedua adalah pengharapan di dalam kebangkitan Kristus itu hidup dalam sukacita. Yohanes 15 ayat 11 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, misalnya ada gelas setengah isi air, setengah ya saudara, tapi Tuhan kasih full, bukan setengah. Sukacita yang diberikan penuh. Roma 8 ayat 21 dikatakan, tetapi di dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ini luar biasa. Karena apa? Sukacita kita dimerdekakan. Tahu saudara, kata dimerdekakan bebas ya. Bebas dari perbudakan kebinasan. Bebas dari kebinasan. Itu luar biasa. Saudara kalau nggak sukacita, wah, dipertanyakan. Karena apa? Itu binasa saudara, tapi kita dimerdekakan. Yang kedua adalah kita dimuliakan karena kita anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Itu luar biasa. Seharusnya kita binasa saudara. Seharusnya kita binasa karena dosa Adam. Ya. Tapi karena kasih karunia Allah, karena kebangkitan Tuhan Yesus, kita dihapus dosa kita, bahkan kita masuk ke dalam kerajaan Allah, kita dijadikan anak-anak Allah. Sukacita yang Tuhan berikan bukan sementara, tapi ini kekal saudara. Bukan ya saudara kalau punya emas, ya emas gitu ya, pakai ngati mau dibawa emasnya. Sementara, punya uang, punya rumah sementara. Tapi sukacita yang Tuhan berikan kekal. Sukacita kekal. Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang bersukacita punya semangat hidup saudara. Kita perlu untuk bersukacita dan mengucap syukur. Ucapan syukur itu sebagai kunci kemenangan. Kunci kemenangan kita beriman walaupun kita belum melihat. Saudara tahu kan kunci ya saudara. Saya kalau mau buka mobil pakai kunci, nggak ada kunci nggak bisa masuk mobil. Nah itulah ucapan syukur, kunci kemenangan. Kita mau menang, kita ucapan syukur dulu. Walaupun kita belum melihat, kita beriman. Tuhan tolong kita. Dan juga dengan ucapan syukur adalah bukti bahwa kita mau bergantung kepada Tuhan. Karena kita tidak mampu. Katanya tidak mampu. Dan juga tadi saya katakan ucapan syukur adalah semangat kita. Kekuatan kita. Kita juga menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita punya pengharapan dalam kebangkitan Kristus, maka hidup kita ada sukacita. Yang ketiga adalah hidup dalam kemenangan. Hidup dalam kemenangan. Tetapi syukur kepada Allah, 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Menang dalam tantangan, menang dalam dosa, menang dalam kelemahan melalui kuasanya. Kita mengalahkan rasa takut, kita mengalahkan putus asa, kita mengalahkan godaan-godaan kita. Itu hidup dalam menang. Dan dasar hidup berkemenangan apa? Kita percaya pada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib dan juga kebangkitannya. Itulah pengharapan kekuatan kita. Dalam kebangkitannya, Tuhan Yesus mengalahkan maut. Mengalahkan maut. Dan menunjukkan bahwa ada hidup kekal bersama Tuhan. Kemenangan bukan berarti kita bebas dari kesulitan. Tapi justru kita menemukan damai sejahtera, pengharapan di setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi sebagai penutup, pengharapan di dalam
kebangkitan Kristus, kita punya hidup damai sejahtera. Kita punya hidup sukacita. Kita punya hidup dalam kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Justru di dalam kebangkitan Engkau hidup. Dan hidup membuat kami ini Tuhan mempunyai damai sejahtera. Ada sukacita dan ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Engkau mati di kayu salib menebus dosa kami. Dan juga Engkau bangkit. Bangkit Tuhan. Untuk kami semua. Supaya kami punya hidup. Terima kasih Bapa. Untuk kasih setiamu. Memang dalam kehidupan kami. Tidak ada yang tidak ada masalah. Tapi kami percaya Engkau hidup. Tapi kami percaya Tuhan Engkau tolong kami. Engkau tidak pernah lepas menolong kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya pengharapan di tengah-tengah setiap perubahan yang ada pada kami. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Biarlah kami juga boleh bangkit Tuhan. Menjadi lebih dewasa. Kami boleh melayani Engkau lebih lagi Bapa. Kami boleh menolong orang lain. Kami boleh memperhatikan orang lain Tuhan. Itu bukan karena kemampuan kami, kekuatan kami. Tapi karena kasih setiamu. Baik God's grace Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Engkau baik. Terima kasih untuk firman. Biarlah firman itu terus Tuhan tertanam di dalam hati kami. Dan kami boleh berbuah dan berbuah. Terima kasih Bapa. Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.